Seperti di sekolah. Kalau dia tidak bisa membuat nyaman dan Kamu merokok? Enggak tuh. Kamu sudah ada di tangan. Enggak kuat dan soal saya sakit kepala. Semuanya tenang. Tahu yang mana bisa dimenang? Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama kami, Kempes TV, akan membawakan berita pada pagi hari ini bersama rekan saya, Rizky Yulia Rahima Imran, dan saya, Ayu Anastasia Putri. Berita hari ini akan menyampaikan tentang edukasi internasional, tetapi juga membawa dampak signifikan terhadap kesadaran siswa tentang bahayanya merokok di lingkungan maupun kesehatan. Saat ini, saya dengan rekan saya berada di gedung DP3 AP2 KB di dinas yang menaungi Forum Anak Kota Cilegon. Kita lanjut dengan rekan tim Kempes News TV yang sudah berada di dalam kantor DP3 AP2 KB. Baik pemirsa, saya Nilu Duhita selaku reporter dari Kempes News TV sekarang sedang bersama narasumber kami yaitu Pak Anhar selaku pembina dari Forum Anak Kota Cilegon. Baik, selamat siang Bapak. Siang, Baik, kami di sini izin tanya-tanya sedikit ya Bapak. boleh. Kami ingin bertanya apa sih tanggapan Bapak dan harapan Bapak karena beberapa waktu terakhir Forum Anak Kota Cilegon telah menyelenggarakan sosialisasi sekolah anti rokok. Bagaimana tanggapan dan harapan Bapak nih? Kalau dari saya sih itu suatu program yang bagus ya, karena memang kita tidak menutup mata bahwa masih ada hal-hal yang terkait rokok di sekolah gitu ya. Masih banyak siswa-siswa dan anak-anak yang memang masih merokok gitu kan. Mungkin sekarang udah mulai jarang, tapi memang walaupun jarang tapi kita harus tetap, namanya itu adalah mensosialisasikan bahwa sekolah itu memang harusnya bebas rokok gitu. Harapan saya sih ke depan untuk teman-teman dari anak-anak sekolah gitu ya, untuk tetap harus menjaga ya, untuk tidak menyentuh rokok sama sekali gitu ya, karena memang anak-anak itu harus fokusnya kepada hal-hal yang positif ya, tidak dengan rokok tentunya gitu kan. Semoga Fokocil bisa menjadi wadah dan juga aspirasi gitu untuk anak-anak. Tentu saja juga terkait dengan hal lain ya, nggak cuma rokok ya, tapi dalam hal ini kita memang untuk meminimalisir gitu konsumsi rokok di kalangan anak-anak gitu ya. Jadi memang mudah-mudahan apa yang diperbuat Fokocil, apa yang juga dilakukan bisa bermanfaat untuk anak-anak gitu, untuk pengetahuan gitu kan. Gitu. Terima kasih Bapak Iya. sudah menyediakan waktunya untuk berbicara Iya, di Kempes sama-sama. News TV. Sama-sama. Terima kasih. Saya Mazaya Dewi Karnasi selaku reporter dari Kempes News TV. Kami di sini sudah bersama narasumber kami yaitu Kak Putri Wafil selaku ketua dari Forum Anak Kota Cilegon. Baik, selamat pagi Kak Wafil. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini Kak Wafil? Alhamdulillah sehat-sehat. Mbak Omi dan Mbak Mazaya apa kabar? Puji Tuhan baik. Alhamdulillah. Baik Kak Wafil, di sini kita mau tanya-tanya sedikit Boleh, tentang boleh. program Forum Anak Kota Cilegon nih. Baik, beberapa waktu terakhir Forum Anak Kota Cilegon mengundang beberapa sekolah untuk menghadiri sosialisasi sekolah anti rokok. Apakah Betul. boleh dijelaskan lebih lanjut tentang apa itu? Oke, jadi pertama-tama Forum Anak Kota Cilegon ini mengadakan kegiatan yang tentang sekolah anti rokok. Sekolah anti rokok ini sendiri, kenapa kita ambil tema tersebut adalah karena ini dilaksanakan oleh klaster yang memang menaungi kesehatan dan kesejahteraan dasar anak. Selain itu juga program kerja ini dikolaborasikan dengan klaster yang memang menaungi tentang informasi layak anak. Jadi hal yang dapat kita lakukan adalah kita mengundang beberapa perwakilan dari pihak dari sekolah. Contohnya adalah dari sekolah SMP sederajat yang dimana kami undang ke sini untuk mengikuti sosialisasi tentang pemberian informasi yang layak anak tentang bagaimana sekolah
yang sehat tanpa rokok, bagaimana sekolah yang bebas dari polusi rokok, dan bagaimana cara sekolah itu sendiri menjaga dari asap rokoknya. Baik. Lalu apa dampak merokok bagi kesehatan remaja sehingga menurut Forum Anak Kota Cilegon ini adalah isu besar yang harus diambil untuk dijadikan sosialisasi, atau apakah ada isu-isu lain yang seharusnya bisa lebih diambil lagi? Oke, yang pertama memang Forum Anak Kota Cilegon ini memang fokus kepada isu-isu atau permasalahan yang ranahnya adalah kepada anak itu sendiri. Jadi kita juga memiliki program kerja yang sudah kami susun dalam satu periode ke depan, yang dimana program kerja tersebut dapat kita laksanakan dalam satu masa jabatan. Dan salah satu program kerjanya adalah program kerja yang tentang kesehatan dan kesejahteraan dasar anak itu sendiri. Salah satu kegiatannya ya sekolah sehat anti rokok. Dan menurut saya dampak paling utama dari penggunaan rokok adalah rokok ini kan jika digunakan secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup panjang, itu dapat menyebabkan permasalahan yang cukup serius juga ya. Salah satunya adalah misal seperti paru-paru yang menjadi menghitam, atau remajanya atau para penggunanya ini mengalami sesak nafas, atau permasalahan serius lainnya seperti permasalahan pada bronkiolus. Siapa ya yang bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok di Kota Cilegon? Oke, yang paling bertanggung jawab dalam penanganan atau edukasi tentang rokok ini sendiri adalah masyarakatnya itu sendiri. Masyarakat itu sendiri ada dari berbagai lapisan, yaitu adalah salah satunya pemerintah. Pemerintah memiliki kabinet-kabinetnya masing-masing, dan itu juga ada dinas-dinas yang memang menaungi terkait permasalahan yang ada. Salah satunya adalah lembaga kesehatan, seperti puskesmas, seperti rumah sakit, ataupun seperti dinas kesehatan yang memang bertugas untuk memberikan edukasi atau memberikan pelayanan terkait masalah dari rokok itu sendiri. Kapan sosialisasi sekolah sehat bebas rokok ini diadakan? Sekolah sehat anti rokok ini diadakan pada hari Sabtu pada tanggal 7 September tahun 2025 di jam 9 pagi sampai 12 siang. Baik, dari mana saja sekolah-sekolah yang Forum Anak Kota Cilegon undang untuk menghadiri sosialisasi anti rokok ini, dan di mana juga tempat diselenggarakannya sosialisasi ini? Kita mengambil dan mengundang beberapa sekolah, yaitu ada 5 sekolah. Kami mengambil dari sekolah menengah. Kenapa kita ambil sekolah menengah? Karena hal tersebut biasanya kan remaja mulai tumbuh di era-era tersebut ya teman-teman. Jadi kalau kita mampu untuk memberikan edukasi yang bermanfaat bagi teman-teman SMP sederajat, kita juga akan membawa dampak baik bagi masa depan negara kita. Salah satunya adalah dari SMP 7, MTS 3, MTS Inayah, SMP 3, dan juga SMP ITRJ. Dan lokasi acara itu terlaksana pada kantor aula DP3 P2KB. Baik, apakah ada alasan spesifik kenapa sekolah-sekolah itu dipilih untuk menghadiri sosialisasi, atau apakah berdasarkan survei? Oke, baik. Yang pertama adalah kita mengambil sekolah tersebut memang kita memiliki anggota Forum Anak Kota Cilegon berada di sekolah tersebut. Jadi kami merasa untuk kegiatan awal dari sosialisasi sehat ini memang kami fokuskan untuk beberapa sekolah saja yang punya relasi di anggota kitanya, supaya untuk persuratan lebih mudah. Namun selain itu juga jika ada dari sekolah lain, memang saat itu kita tidak memperbolehkan karena memang kuota kita hanya untuk 10 orang saja. Dan bagaimana cara sekolah lain atau bagaimana masyarakat sekitar aware atau peka terhadap permasalahan ini adalah kita juga melakukan sosialisasi atau menyebarkan informasi melalui poster yang ada di media sosial kita. Selain itu juga kegiatan yang dilaksanakan di sosialisasi tersebut kita upload dan kita beritahukan secara luas di media sosial Instagram. Jadi masyarakat bisa langsung buka aja. Kenapa merokok ini masih menjadi masalah yang serius bagi remaja di Kota Cilegon ini?
sehingga kalian melakukan sosialisasi sekolah bebas rokok ini? Oke, kenapa kita memilih isu rokok padahal ada banyak isu-isu yang sekiranya mungkin lebih lebih urgent gitu di Kota Cilegon. Karena yang pertama kita juga memiliki program kerja yang sudah kita susun dan salah satunya adalah program kerja Sehati ini. Ada beberapa program kerja yang memang dihususkan bagi isu-isu atau permasalahan yang lain. Salah satunya adalah kita kunjungan juga ke panti asuhan, kita lebih peduli juga kepada mereka. Dan ada juga permasalahan tentang rokok yang memang ini juga sangat penting bagi masyarakat. Karena seperti yang kita tahu ya, rokok kalau misalnya dipakai secara terus-menerus kan berbahaya, apalagi bagi anak-anak atau remaja. Nah, dampak permasalahan utamanya tuh karena anak-anak atau remaja itu sendiri memiliki rasa yang ingin tahu lebih besar daripada orang dewasa. Jadi mereka tuh ingin cobalah berbagai macam biar ada cerita kehidupan lah ya kalau kata mereka, biar mereka tuh nyobain gimana rasanya ngerokok. Yang sementara rokok sendiri itu nggak bermanfaat buat tubuh gitu. Jadi kita memang mengambil isu tersebut karena untuk memberitahu kepada anak-anak atau remaja bahwa rokok itu nggak sehat dan harus segera dihentikan. Baik, bagaimana sih cara yang efektif untuk mencegah remaja di Kota Cilegon ini agar tidak merokok? Oke, baik. Kita juga harus mengedukasi bukan hanya tentang anaknya, tapi kita harus mengedukasi lingkungan, contohnya seperti orang tua atau contohnya seperti tenaga pendidikan. Karena apabila anaknya saja yang kita gaung-gaungkan tidak boleh merokok, apabila di lingkungan sekitarnya masih ada yang merokok, mereka kan dapat dikatakan sebagai perokok pasif. Mereka tetap menghirup polusi dari rokok tersebut dan dampaknya memang sama-sama berbahaya bagi tubuh. Jadi kita juga harus meminta bantuan kepada pemerintah setempat, kepada dinas kesehatan untuk dapat memberikan sosialisasi atau memberikan edukasi yang luar biasa kepada pemerintah atau kepada beberapa lapisan masyarakat, kepada guru juga. Bagaimana Forum Anak Kota Cilegon ini dapat menyusun langkah-langkah agar sosialisasi ini dapat diselenggarakan? Dari awal prosesnya itu bagaimana? Apakah bisa dijelaskan? Oke, baik. Yang pertama, karena kita sudah mensusun di Suara Anak Indonesia, lalu kami ajukan kepada pemerintah setempat, salah satunya adalah lembaga kesehatan. Kemudian kami dari situ terus berkomunikasi, terus membangun komunikasi yang baik antara kami dengan dinas kesehatan. Sehingga dengan kegiatan tersebut berlangsung, memang kami juga sudah memiliki, kami juga sudah diketahui oleh dinas DP3P2KB itu sendiri yang nantinya akan disosialisasikan kepada dinas kesehatan. Baik, karena Forum Anak Kota Cilegon ini mengambil tentang topik sekolah sehat anti rokok, bagaimana jika yang merokok ini ternyata bukan dari remaja atau anak-anaknya, namun ternyata adalah seseorang yang bekerja di lingkungan sekolah itu sendiri? Nah, itu juga kami berharap hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam edukasi yang dilakukan pemerintah kepada tenaga pendidik atau orang tua yang ada di sekitar anaknya. Jadi edukasi tersebut dilakukan untuk memberitahu kepada mereka bahwa kawasan tanpa rokok itu salah satunya adalah ada pada bidang pendidikan, yang dimana anak-anak harus mendapatkan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang sehat tanpa asap rokok. Jadi kalau misalnya tenaga pendidiknya atau gurunya tersebut malah merokok di dekat anak, itu jujur sangat berbahaya ya. Jadi sangat diharapkan juga guru atau tenaga pendidik dapat diedukasi dari edukasi yang diberikan pemerintah. Baik, bagaimana jika sekolah ini ternyata sudah memiliki peraturan, namun mereka tidak terlalu ketat atau bisa dibilang lalai dalam menjaga sekolah ini sebagai sekolah yang bebas rokok? Oke, mungkin memang ada beberapa sekolah ya yang masih dibilang bebas, masih dikatakan cukup terbuka lah untuk siapapun yang mau merokok dalam area sekolahnya, memang nggak apa-apa. Tapi justru hal tersebutlah yang memiliki dampak negatif gitu, memiliki dampak yang cukup buruk. Karena lingkungan yang nggak sehat bisa aja bikin anak-anak jadi nggak fokus belajar. Nah, ini sudah seharusnya kita sebagai Forum Anak Kota Cilegon untuk dapat mensosialisasikan nih kepada sekolah-sekolah melalui kegiatan Sehati. Kita juga mensosialisasikan kepada anak-anak itu sendiri supaya
rokok itu nggak penting, rokok itu tidak bolehlah dilakukan dalam lingkungan sekolah. Jadi misalnya kalau misalnya ada teman kalian yang merokok atau ada guru kalian yang merokok dekat kalian, lebih baik ditegur aja atau meminta dimatikanlah rokok tersebut. Apakah ada hukuman yang spesifik dari pemerintah untuk sekolah-sekolah yang masih melanggar peraturan anti rokok ini? Oke, untuk aturan spesifik atau hukuman spesifik yang diberikan pemerintah kepada sekolah yang melanggar, sebetulnya saya memang tidak tahu ya, karena itu adalah urusan dari sekolah dan juga pihak pemerintahnya itu sendiri. Namun kalau di sekolah saya ada yang misalnya murid atau beberapa tenaga pendidik yang memang merokok di dekat anak atau anaknya tersebut yang merokok dalam lingkungan sekolah ataupun misal di luar lingkungan sekolah. Sekolah saya sendiri memang sangat aware dengan hal tersebut. Jadi kalau misalnya ada peserta didik yang merokok entah dimanapun itu, kita bisa langsung kalau misalnya ketahuan, kalau misalnya kita memiliki bukti, bisa saja dilaporkan dan pihak sekolah bisa menindaklanjuti hal tersebut. Sejauh ini apa sih harapan Forum Anak Kota Cilegon untuk kemajuan Kota Cilegon ini mengenai kota yang anti rokok? Karena dari Suara Anak Indonesia, Kota Cilegon ini sudah beberapa tahun ya digaungkan, yang paling utama adalah KTR atau kawasan tanpa rokok. Jadi kita berharap pemerintah setempat dapat lebih aware dan dapat lebih menggencarkan lagi tentang kawasan tanpa rokok itu sendiri. Seperti misalnya di lingkungan sekolah, taman bermain anak-anak, yang kan kita juga tahu ya kalau misalnya anak-anak bermain, biasanya ada bapak ibunya, yang bapaknya tuh biasanya ngerokok dekat anaknya. Nah, itu kita mengharapkan pemerintah lebih gencar untuk menekan tidak ada asap rokok di kawasan tersebut. Dan harapan bagi anak-anaknya sendiri adalah jadilah remaja yang sehat, jadilah remaja yang bisa aktif tanpa terbawa dampak yang negatif ya teman-teman. Kita berharap sih kita menjadi remaja yang bisa membawa perubahan baik bagi lingkungan sekitar kita. Baik, Kak Wafil, mungkin segitu saja wawancara pada hari ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbicara di Kempes News TV. Terima kasih Kak Wafil. Sama-sama, terima kasih kembali. Saya Nilu Duhita Dan saya Mazaya Dewi Karnasi. selaku reporter dari Kempes News TV mengembalikan ke presenter di tempat. Baik, terima kasih untuk Mazaya dan Nilu. Informasi tadi sekaligus penutup perjumpaan kami pada siang hari ini. Saya Ayu Anastasia Putri dan rekan tim saya, Rizky Yulia, akan menutup perjumpaan pada siang hari ini. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.